kita membahas beragam bentuk kerawanan dan ancaman di ruang siber, maka berikutnya adalah apa solusinya. Nah, pertama adalah solusi yang paling jelas adalah kita harus membangun kekuatan siber dari dalam, build power in. Untuk itu mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekuatan siber atau cyber power. Solusi pertama yang kita bisa upayakan adalah dengan membangun kekuatan siber atau cyber power, atau membangun kekuatan siber dari dalam. Apa yang dimaksud dengan kekuatan siber? Yang pertama yang perlu kita camkan adalah bahwa penggunaan ruang siber sudah semakin luas. Artinya ruang siber tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, ya, untuk membangun profil sosial, untuk kebutuhan melakukan kegiatan ekonomi, untuk kebutuhan melakukan kegiatan politik, untuk mempengaruhi perilaku pemilih, maupun untuk mempengaruhi perilaku aktor lawan politik. Dan ruang siber juga digunakan untuk menjaga keamanan di ruang siber itu sendiri, gitu ya. Sehingga ada 3 aspek keamanan, setiga-tiganya keamanan sosial, keamanan termasuk di dalamnya keamanan ekonomi atau keberlangsungan dari kegiatan ekonomi di ruang siber, keamanan nasional, dan keamanan infrastruktur digital itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan cyber power? Ada 2 definisi. Yang pertama adalah definisi yang kompetitif. Definisi kompetitif dari ruang cyber power adalah kemampuan untuk memanipulasi persepsi dari aktor lain atau aktor-aktor lain yang ada di ruang atau lingkup strategis. Misal Indonesia sebagai kekuatan siber, maka kekuatan siber itu adalah kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi persepsi aktor lain yang ada di lingkup ruang strategis Indonesia, misal Asia Tenggara atau Indo-Pasifik. Kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi persepsi aktor lain dan dengan demikian juga perilakunya, sehingga mereka punya perilaku yang kooperatif dengan Indonesia. Atau apabila aktor tersebut adalah aktor yang punya intensi kompetitif dengan Indonesia, maka dengan ruang siber itu Indonesia bisa menggentarkan persepsinya, menggentarkan perilakunya lewat ruang siber, maka itu adalah suatu kemampuan siber yang dengan kategori kompetitif. Nah, juga disebut dengan kategori kompetitif ketika kekuatan siber itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa di dalam suatu lingkungan operasional melintas instrumen-instrumen kekuatan lainnya. Dalam hal ini kita tahu bahwa ruang siber atau instrumen siber itu tidak hanya digunakan oleh pengguna ruang siber saja, atau bisa kita katakan bahwa ruang siber itu bukanlah domain yang eksklusif. Dia bukanlah domain yang berdiri sendiri. Ruang siber adalah domain artifisial, ya, yang dibuat oleh manusia dengan elektron-elektron dan bergantung pada kehadiran elektron atau intervensi manusia untuk tetap mempertahankannya. Ruang siber itu digunakan oleh domain lain, ya, termasuk di sini domain pertahanan darat, domain pertahanan udara, domain pertahanan laut, kemudian juga digunakan oleh sipil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kekuatan siber adalah juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa
peristiwa di dalam ruang lingkup operasional di tempat beroperasinya instrumen siber itu lintas instrumen kekuatan, lintas instrumen kekuatan lain ya. Semisal tidak hanya untuk kekuatan sipil saja, tapi juga untuk kekuatan pertahanan. Nah, definisi yang saya sukai adalah definisi yang terakhir, ya, yang kategori kedua, yaitu definisi yang sifatnya lebih kooperatif, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan di dalam suatu lingkungan strategis yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan efek atau implikasi melalui ruang siber. Di dalam ruang siber atau melalui ruang siber. Ya, jadi apa? Ketersediaan sumber daya manusia itu adalah fondasi yang penting dari kekuatan siber. Ada banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam ruang siber, termasuk di sini data analis, kemudian information manager ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dibutuhkan dan mereka adalah fondasi untuk cyber power dan lebih jelas ya artinya apa yang harus kita capai dengan definisi cyber power seperti itu. Dan juga material resources. Material resources adalah instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Nah, dalam makna yang kompetitif, ya, kemampuan siber dimaksudkan juga dialokasikan untuk mengambil data atau melakukan intelligence gathering dan melakukan analisis terhadap intelijen yang sudah dikumpulkan, melakukan operasi tertutup dan diseminasi intelijen. Jadi secara kompetitif tidak bisa dipungkiri bahwa negara-negara dengan kemampuan siber yang mumpuni akan mengupayakan suatu upaya untuk merebut informasi ya dari tangan musuh maupun merebut informasi yang terbuka dari dalam kancah persaingan perebutan informasi yang strategis. Jadi negara-negara dengan kepentingan strategis jangka panjang untuk merebut informasi-informasi rahasia, termasuk informasi ketersediaan sumber daya, informasi tentang pergerakan aktor-aktor di dalam lingkungan strategis, kemudian informasi tentang keberadaan aktor-aktor non-negara yang mungkin dapat menjadi ancaman. Ini semua adalah informasi strategis atau disebut juga dengan intelijen yang semakin terdigitalisasi dan dengan demikian dapat diakses atau semakin masuk ke dalam ruang siber. Jadi secara kompetitif itu arahnya kekuatan siber. Secara kooperatif dan lebih inward looking, kekuatan siber itu bergantung pada beberapa sumber. Yang pertama adalah information culture. Ini adalah hal yang penting. Information culture adalah bagaimana suatu bangsa memperlakukan informasi. Apakah terbiasa dengan kategori informasi publik dan informasi rahasia? Apakah sudah terbiasa menjaga kerahasiaan informasi strategis? Apakah bisa membedakan ruang publik dan ruang privat? Dan lain sebagainya. Kemudian teknologi industri tentu adalah suatu bagian dari sumber cyber power. Sejauh mana industri di dalam bangsa itu sudah mengadopsi kekuatan siber atau sudah mengadopsi digitalisasi.
ya, atau sudah mengarah pada revolusi industri 4.0. Keberadaan industri yang semakin mengadopsi teknologi siber atau digital membuat industri tersebut semakin mampu untuk menyerap talenta yang ada di dalam bangsanya dan menghasilkan suatu produk-produk unggul yang bisa membuat bangsanya lebih kompetitif di ruang siber. Kemudian jaring informasi atau infrastruktur digital, ya, ini tentu akan menentukan apakah ruang siber dari suatu bangsa, kemampuan siber dari suatu bangsa bisa kompetitif dengan bangsa lain. Apakah, terutama yang menjadi isu di sini, apakah jejaring informasi atau infrastruktur digital yang dimiliki oleh suatu aktor siber, katakanlah suatu negara, sepenuhnya berada di dalam kedaulatan dan kendali efektif dari negara itu atau belum. Jika belum, maka ada kemungkinan dan sangat mungkin bahwa infrastruktur digital, jejaring informasi yang dia miliki justru dimanfaatkan oleh aktor lain untuk menciptakan suatu konflik dengan aktor yang lain, sehingga negara dengan kendali yang tidak efektif terhadap infrastruktur digitalnya itu menjadi conduit atau menjadi perantara dari suatu konflik siber. Kemudian yang berikutnya adalah institusi-institusi politik. Apakah sudah memiliki kesadaran akan pentingnya kekuatan siber? Apakah mereka sudah memproduksi hukum yang dibutuhkan untuk membagi tugas di antara lembaga-lembaga yang ada untuk menjamin keamanan siber dengan efektif? Itu sebagai contoh. Kemudian yang berikutnya adalah relasi sipil dan pemerintah. Apakah pemerintah sudah memberikan suatu pemberdayaan yang baik kepada sipil supaya sipil sebagai pengguna siber itu memiliki literasi digital, literasi siber yang mumpuni. Gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Begitu juga sipil. Apakah dapat melakukan kooperasi atau koordinasi dengan baik dengan pemerintah? Sebagian besar aktor di dalam ruang siber adalah aktor swasta. Mereka yang memiliki kemampuan modal maupun kemampuan teknik untuk mengupayakan keamanan siber. Ya, mereka sebagian besar mereka, sehingga private public partnership atau kemitraan sipil dan pemerintah perlu sinergis untuk menjaga keamanan siber yang baik. Kemudian juga norma-norma global. Norma-norma global adalah fondasi dari cyber power. Meskipun kita sudah mendefinisikan bahwa cyber power itu adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi ruang lingkup strategisnya, dan kita sudah mendefinisikan pula bahwa cyber power itu berfondasi pada human resources dan material resources. Tetapi jika tidak ada norma global yang cukup untuk menjaga relasi yang damai dan produktif antar aktor-aktor siber, maka niscaya cyber power itu hanya akan mengarah pada konflik. Niscaya cyber power itu hanya akan mengakibatkan kompetisi yang tidak berujung dan tidak beretika, tidak punya batas-batas. Negara yang punya cyber power yang kuat akan mencuri informasi, mencuri kompetisi, keunggulan dengan negara yang lain. Power menjadi basis bagi relasi di ruang siber. Dan niscaya ketika power menjadi basis dari relasi antar aktor di ruang siber, maka
ruang siber menjadi ruang yang eksklusif, tidak lagi menjadi ruang terbuka bagi publik untuk mencapai kesejahteraan dan aktualisasi diri. Kemudian yang berikutnya adalah kemitraan luar negeri atau kemitraan internasional. Kemitraan internasional juga merupakan fondasi atau sumber dari cyber power. Lewat kemitraan lah cyber power itu dapat dicapai dengan cara yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ya, kita menyadari dan kita harus menyadari bahwa aktor-aktor di ruang siber itu memiliki ketimpangan dalam hal kekuatan dan kapabilitas. Ketimpangan adalah kata kuncinya. Dan sejauh ketimpangan itu bertahan, maka yang terjadi adalah tidak adanya aturan dan tidak adanya keadilan dalam relasi di ruang siber. Aktor yang lemah akan ditindas, aktor yang kuat akan berlaku seenaknya. Sehingga foreign partnership atau kemitraan internasional itu diarahkan untuk supaya ketimpangan itu bisa dikejar dengan cara yang lebih kooperatif, bukan mengejar ketimpangan dalam tujuan untuk kompetisi, tapi mengejar ketimpangan dalam rangka menjaga ketahanan di ruang siber. Ya. Ketahanan di ruang siber itu dimulai dengan kemampuan, dan kemampuan itu diarahkan untuk menjaga perilaku yang bertanggung jawab, bukan perilaku yang seenaknya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah difusi, inovasi, dan adaptasi. Apa yang diinovasi dan adaptasi? Tentunya adalah teknologi siber untuk bisa diadopsi dan terus berinovasi. Ya, teknologi digital adalah inti dari ruang siber. Ya, tanpa teknologi digital tidak ada ruang siber. Artefak digital dan teknologi digital adalah mesin-mesin yang ada di ruang siber. Sebisa mungkin mesin-mesin digital ini bukan sesuatu yang eksklusif dan tidak ada semangat kerjasama sama sekali, tapi harus ada keinginan untuk menjaga ketahanan di ruang siber lewat inovasi, adaptasi teknologi. Ya, baik. Berikutnya kita melihat sejumlah tugas utama yang perlu dilakukan ya dalam rangka pelaksanaan tugas keamanan siber nasional. Pertama adalah untuk fokus pada serangan-serangan siber yang berasal dari luar negara. Fokusnya adalah pada advanced threats atau ancaman-ancaman yang dimunculkan dari aktor-aktor yang unggul, baik itu aktor negara maupun non negara maupun gabungan, ya, yang menarget critical infrastructure atau infrastruktur vital nasional. Nah, ini adalah suatu kejadian ancaman siber yang frekuensinya sangat rendah, potensinya tidak tinggi, tetapi jika terjadi maka kegawatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, tugas untuk menjaga infrastruktur digital dari serangan siber dari aktor yang unggul di luar negeri itu harus dibarengi dengan pembangunan sentra-sentra nasional untuk membina kemampuan keamanan siber. Kemudian fokus yang kedua adalah pada kategori ancaman yang bisa berasal dari dalam negeri atau dari aktor-aktor unggul siber tetapi memiliki intensi jahat atau intensi permusuhan, intensi yang ingin mensabotase
keamanan nasional, dan tugas ini dibarengi dengan keberlanjutan dari suatu pembinaan keamanan informasi dan teknologi di organisasi-organisasi publik. Jadi sebenarnya fokus yang kedua dan yang pertama ini memang masih berkelindan satu sama lain. Jadi tugas yang juga penting adalah bagi organisasi-organisasi publik itu untuk memiliki suatu IT security, ya, atau keamanan digital yang mumpuni, dan demikian harus dipegang oleh otoritas yang punya wewenang untuk melakukan manajemen keamanan IT. Sebab organisasi-organisasi publik itu melayani kebutuhan publik, dia melayani user yang luas, dan di antara user bisa saja melakukan upaya untuk melakukan intrusi terhadap keamanan maupun ketidaksadaran dalam pengelolaan keamanan digital, misalnya menggunakan password yang terlalu mudah atau tidak mengganti password, sehingga dari user yang kurang waspada ini kemudian keseluruhan keamanan organisasi publik itu bisa tercederai. Kemudian fokus yang ketiga adalah fokus terhadap ancaman-ancaman siber yang sifatnya kriminalitas. Jadi kalau tadi di dua fokus yang pertama itu ancaman-ancaman siber yang bersifat politik dan memiliki tujuan untuk melakukan sabotase terhadap keamanan nasional, baik itu berasal dari dalam maupun luar negeri. Tapi yang berikutnya ini kita fokus pada IT crime atau kejahatan digital terhadap warga negara maupun UMKM. Nah, jadi untuk fokus pada pencegahan dan investigasi IT crime itu memang sejauh ini merupakan tanggung jawab dari penegak hukum. Tetapi penegak hukum harus dipastikan bahwa mereka memiliki suatu interaksi yang sinergis dengan otoritas keuangan nasional, ya. Semisal di Indonesia itu namanya PPATK, gitu ya, yang memiliki suatu otoritas untuk menelusuri jejak digital keuangan seseorang yang menjadi person of interest dalam suatu investigasi kriminal. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada kepatuhan state authorities atau pejabat-pejabat negara maupun kementerian dan lembaga dengan mandatory principles. Mandatory principles itu artinya bahwa setiap kementerian dan lembaga dan seluruh pejabat harus memiliki kewaspadaan keamanan siber. Ya, mereka memiliki suatu kesadaran untuk bisa menjaga informasi yang merupakan rahasia lembaga maupun rahasia negara, terlebih apabila rahasia negara. Pelanggaran, ya, terhadap prinsip-prinsip ini semestinya memiliki sanksi hukum yang berat, sehingga betul-betul membuat orang waspada dan tidak sembarangan memperlakukan informasi rahasia. Kemudian compliance itu juga pada kepatuhan untuk keamanan siber. Nah, jadi kepatuhan terhadap keamanan siber itu dibangun lewat kepatuhan pada prosedur yang ditetapkan untuk menjaga infrastruktur siber atau jaringan siber itu tetap aman. Nah, begitu juga warga negara atau masyarakat, ya, itu perlu diberikan informasi tentang kepatuhan ini, ya. Artinya
kementerian dan lembaga di dalam pemerintah itu juga merupakan suatu lembaga pelayanan publik, sehingga publik juga harus memahami apa yang diperlukan untuk menjaga keamanan siber. Gambaran yang lebih detail, strategi keamanan siber nasional terdiri dari sejumlah poin tugas. Yang pertama adalah tugas dalam identifikasi dan deteksi ancaman. Dalam hal ini, tugas identifikasi dan deteksi ancaman itu dicapai dengan perluasan dari apa yang disebut Network Security Operations Center, yaitu sentra-sentra operasi keamanan jaringan siber yang tanggung jawabnya adalah mengumpulkan signal intelligence, pembangunan sistem monitoring, pengendalian informasi, penguatan data center nasional, kemudian penguatan yang voluntary vulnerability disclosure program, yaitu suatu program yang memfasilitasi mereka yang mampu melakukan penetrasi terhadap sistem siber untuk mendeteksi adanya kerawanan penetrasi tanpa konsekuensi hukum. Ini yang disebut dengan Voluntary Vulnerability Disclosure Program. Kemudian ini sepertinya saat ini sudah ada rancangan peraturan dari Badan Siber dan Sandi Nasional di Indonesia atau BSSN tentang penyelenggaraan program pengungkapan kerentanan secara sukarela atau VPDP sebagai suatu dasar hukum dan panduan penyelenggaraan program serta memberikan kepastian hukum kepada para pencari kerentanan yang berpartisipasi dalam program dan stakeholder selaku penyelenggara sistem elektronik. Kemudian pembangunan ASEC itu information sharing dan analysis system. Ya, jadi pelacakan ancaman yang kemudian informasinya dapat di share dan dianalisis secara aman. Kemudian tugas yang kedua atau kelompok tugas yang berikutnya adalah penanggulangan dan pemulihan. Penanggulangan dan pemulihan sistem siber, penanggulangan ancaman maupun pemulihan sistem siber yang mengalami suatu disrupsi ancaman. Disrupsi, ya. Yang pertama adalah pembangunan kapasitas nasional CSIRT, ya, Cyber Security Incidents Response Team. Ya, ini juga sudah dilakukan. Saya kira perlu diperkuat pembangunan CSIRT untuk sektor pemerintah, CSIRT untuk infrastruktur informasi kritikal nasional, kemudian membangun kemampuan penanganan insiden di sektor ekonomi digital, pengadaan peralatan laboratorium forensik, kemudian National Cyber Exercise Drill Test, jadi untuk mendeteksi adanya kerawanan untuk intrusi dan kemampuan pemulihan. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber, peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, departemen, direktorat, kemudian pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, penyelenggaraan program Born to Defense untuk sumber daya manusia pengelolaan keamanan siber di sektor infrastruktur informasi kritikal nasional.
Kemudian tugas yang berikutnya adalah tugas proteksi, yaitu dalam hal pembangunan dan penyusunan regulasi, kemudian literasi dan budaya keamanan siber, kemudian standar kriptografi, pembuatan matriks dan standar keamanan siber, penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang keamanan siber, dan standar audit keamanan siber pemerintah. Barulah yang terakhir itu adalah kerjasama, baik itu kerjasama internasional, baik itu regional, bilateral, multilateral di bidang keamanan siber, yang arahnya bisa kepada 4 cabang penugasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kerjasama regional, bilateral, multilateral di bidang keamanan siber tentunya adalah untuk memberikan penguatan kepada cabang-cabang tugas keamanan siber nasional, baik itu dalam hal identifikasi dan deteksi, penanggulangan dan pemulihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, maupun untuk proteksi. Baik. Selain membuat kekuatan siber atau building cyber security power in, tugas besar yang kedua adalah melakukan yang disebut dengan cyber diplomasi untuk mencegah terjadinya konflik di ruang siber akibat dari penguatan kekuatan siber nasional dari suatu negara yang tidak diimbangi dengan kekuatan siber nasional oleh negara lain, dan juga sebagai akibat dari ketiadaan norma-norma global yang mengikat, yang dapat membentuk atau membatasi perilaku siber setiap negara. Cyber diplomasi atau diplomasi siber adalah aktivitas diplomasi yang dilakukan untuk menjaga perdamaian di domain siber atau di ruang siber. Penggunaan sumber daya diplomatik dan pelaksanaan fungsi-fungsi diplomasi untuk mengamankan kepentingan nasional berkenaan dengan ruang siber. Itu adalah definisi dari cyber diplomasi. Kepentingan ini berkisar pada strategi ruang siber atau keamanan siber yang tidak jarang melibatkan agenda diplomasi. Diplomasi siber dibangun dengan praktik menahan diri atau self-restraint. Kita ketahui tadi bagaimana setiap negara mungkin membangun kekuatan sibernya sendiri-sendiri dan ada ketimpangan di situ, sehingga bagi negara-negara yang mampu melakukan penetrasi terhadap sistem siber lain, mempengaruhi peristiwa-peristiwa di negara lain atau peristiwa-peristiwa dalam lingkup strategisnya, upayakan untuk tidak melakukan itu dan lebih mengedepankan dialog. Ya. Saat ini tidak ada yang bisa menahan negara untuk melakukan itu, karena tidak ada suatu peraturan global yang mengikat, yang bisa membatasi perilaku siber negara. Melalui cyber diplomasi, dialog dikedepankan untuk mencegah upaya-upaya yang sifatnya intrusif terhadap sistem siber negara-negara lain. Diplomasi siber dibangun dengan praktik menahan diri dan mengupayakan perlindungan infrastruktur sipil vital kritikal dari serangan siber. Serupa dengan apa yang dinikmati warga sipil dalam international humanitarian law. Kita ketahui bahwa untuk perang konvensional, aturannya adalah pada international humanitarian law, ya, atau hukum-hukum humaniter yang mengatur
code of conduct dari tentara sebagai kombatan di sebuah perang. Ya, misalnya tentara tidak diperbolehkan untuk melukai atau membunuh warga sipil non-kombatan, warga sipil tidak bersenjata, non-kombatan yang tidak bersenjata. Ceritanya akan lain apabila dia sipil tapi bersenjata atau kombatan. Nah, tapi sepanjang itu sipil dan tidak bersenjata atau non-kombatan, maka dia tidak bisa dilukai atau tidak bisa dibunuh. Nah, pelanggaran terhadap itu merupakan kejahatan perang. Nah, apakah kita bisa menerapkan hal yang sama di ruang siber? Sebaiknya iya. Jadi norma yang secara global berlaku adalah bahwa negara perlu menahan diri untuk tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur kritikal, ya, yang bisa berpengaruh pada berhentinya layanan publik yang didukung oleh infrastruktur tersebut. Misalnya menyerang infrastruktur informasi kritikal yang mendukung fungsi rumah sakit, mendukung fungsi komunikasi seluler, dan tentu akan menimbulkan korban di pihak sipil tak bersenjata. Di sisi yang sama, kita bisa juga melihat bahwa diplomasi siber itu harus didukung oleh kekuatan siber yang nyata, khususnya kekuatan siber yang mendukung kemampuan sipil untuk menjaga integritas sistem siber nasional. Ada kebutuhan mendesak untuk mengupayakan suatu kesepakatan confidence building measure, ya. Saling percaya atau saling menahan diri di dalam ruang siber yang dirancang untuk mengurangi risiko eskalasi akibat kesalahpahaman atau kesalahan kalkulasi tentang insiden siber. Kita ketahui juga bahwa di dalam ruang siber, insiden-insiden atau serangan-serangan siber itu bersifat anonim, ya, dan atribusinya sulit untuk dideteksi. Kalaupun ada atribusi, itu bisa terdeteksi atau pelaku dari serangan itu bisa terdeteksi, maka pekerjaan rumah dari yang mengalami serangan lah yang untuk membuktikan bahwa serangan itu memang berasal dari aktor yang teridentifikasi sebagai penyerang, dan itu dapat saja belum ada prosedurnya sehingga akan tampak sebagai suatu tindakan saling menuduh yang dapat mengakibatkan krisis diplomatik dan mungkin konflik. Isu utama diplomasi siber meliputi satu, keamanan siber itu sendiri. Kemudian yang kedua, kejahatan siber. Yang ketiga, confidence building measures. Kemudian kebebasan berinternet dan tata kelola internet. Diplomasi siber dilaksanakan sebagian besar oleh diplomat dalam pertemuan-pertemuan bilateral atau multilateral, tapi juga oleh aktor-aktor utama non-negara, yaitu misalnya pemilik perusahaan internet atau internet provider, kemudian technopreneur atau entrepreneur teknologi digital, kemudian juga civil society yang biasanya juga merupakan bagian dari komunikasi dalam keamanan siber. Di sisi lain, diplomasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok non-negara untuk menguatkan suara-suara termarginalkan di negara lain. Cyber diplomasi seperti diplomasi pada umumnya adalah aktivitas ranah institusi
yang membina masyarakat internasional atau international community melalui intensitas komunikasi nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Cyber diplomasi harus dibedakan dengan terminologi e-diplomasi atau digital diplomasi yang mengacu pada penggunaan instrumen-instrumen digital oleh para diplomat dan menteri luar negeri, penggunaan media sosial dan teknologi oleh para diplomat dalam melakukan aktivitas-aktivitas tradisional mereka, termasuk aktivitas-aktivitas kekonsuleran. Digital diplomasi sudah dimulai sejak 4 Februari tahun 1994 ketika Perdana Menteri Swedia Carl Bildt mengirimkan email diplomatik kepada Bill Clinton memberikan selamat atas pencabutan embargo. Semakin memfasilitasi koneksi virtual antara penggunanya, tidak hanya menghadirkan potensi kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi yang membantu umat manusia, tapi juga memfasilitasi kepentingan untuk menggunakan instrumen digital untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi aktor-aktor yang terlibat di ruang siber, baik itu individu, negara, maupun korporat. Dalam hal ini, ruang siber dapat menjadi suatu vektor serangan, yaitu pembawa serangan, yang diprioritaskan karena ada anonimitas dan penghilangan jejak digital yang dimungkinkan bagi pelaku serangan di ruang siber. Probabilitas ruang siber menjadi ajang konflik dan revisi terhadap stabilitas politik dan balance of power dalam sistem internasional semakin meningkat dengan kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan minimnya norma global yang mengatur itu semua. Serangan siber dapat diluncurkan dari mana saja di dunia, dipimpin dari satu atau lebih lokasi di bumi, dan secara bersamaan, dan seringkali tidak terdeteksi identitas penyerang yang sebenarnya. Untuk mengembangkan dan memastikan keberhasilan jenis tindakan ini, Anda hanya perlu memiliki keahlian yang cukup dan memiliki akses teknologi yang tersedia dengan murah. Tidak seperti matra-matra pertempuran lain, matra darat, laut, dan udara, di mana Anda harus memiliki alutsista yang mahal dan keahlian bertempur yang tinggi. Matra siber dapat dimiliki atau dikuasai oleh suatu aktor dengan keahlian dan instrumen teknologi yang tersedia relatif luas. Serangan yang diluncurkan melalui ruang siber dapat memiliki efek virtual, tetapi juga berpotensi mempengaruhi sistem fisik atau luring atau luar jaringan. Jika serangan siber secara eksklusif menyerang sumber daya dan sistem informasi saja, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah serangan yang disebut dengan serangan non-kinetik. Tapi dalam banyak kasus, serangan siber juga bisa mempengaruhi fungsi sistem dan infrastruktur fisik yang bergantung pada sumber daya dan sistem informasi ini. Dalam hal ini, meskipun serangan siber telah diluncurkan secara virtual, menggunakan cara yang non-kinetik, ini dapat dianggap sebagai serangan kinetik karena mengarah pada gangguan dan penghancuran sistem fisik yang lebih besar. Sejalan dengan visi ini, internet telah menjadi medan perang digital yang otentik dan panggung aksi pembalasan para peretas yang terkait dengan berbagai negara, berbagai aktor strategis, korporat, swasta maupun pemerintah negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Brazil, India, Pakistan, Israel, Iran, Syria, Palestina, atau bahkan Korea Utara. Sementara dalam kebanyakan kasus, kegiatan semacam ini tidak merupakan keterlibatan langsung negara bangsa,
beberapa kasus telah terdeteksi di mana jaringan peretas telah secara terbuka dikaitkan dengan aktor negara. Sejumlah penulis, termasuk Thomas Reid, menyatakan bahwa perang dunia di perang siber tidak akan terjadi. Dan ramalan bahwa konflik ruang siber harus dilihat sebagai fenomena permanen, dan bahwa kita harus menghadapi serangan siber bukan sebagai tindakan perang, melainkan sebagai tindakan sabotase, spionase, atau subversi. Maksud dari Thomas Reid ini adalah bahwa serangan siber tidak seyogianya diinterpretasi sebagai tindakan perang yang dapat bereskalasi menjadi suatu serangan konvensional, kinetik dari suatu negara terhadap negara lain sebagai suatu aksi pembalasan terhadap serangan siber. Ini yang tidak diinginkan oleh Thomas Reid dan kita semua. Sehingga sebaiknya menurut dia serangan siber jangan diinterpretasikan sebagai tindakan perang, dan diskursus perang siber harus dibatasi. Konflik di ruang siber, jika pun terjadi, tidak akan berdiri sendiri. Penggunaan instrumen digital dan ruang siber sebagai senjata pasti juga akan melibatkan kekuatan matra darat, laut, dan udara untuk memunculkan efek kinetik. Tanpa keterlibatan atau berkelindannya instrumen siber dengan matra-matra yang lain, maka efek yang ditimbulkan akan sangat terbatas. Serangan terhadap Estonia misalnya, yang dilakukan terhadap pemerintah Estonia tahun 2006 dan dicurigai dilakukan oleh pemerintah Rusia, itu memang bisa menimbulkan kelumpuhan dari banyak sistem layanan publik di negara itu pada saat itu. Dan itu disebabkan karena layanan-layanan publik tersebut terintegrasi dengan ruang siber. Jika hal ini tidak terjadi, jika tidak ada integrasi yang paripurna antara sistem layanan publik dan ruang siber, maka serangan itu pun tidak memungkinkan terjadi. Maka skenario seperti itu sangat langka. Namun, skenario ini memang semakin mungkin terjadi seiring dengan semakin banyaknya integrasi layanan publik dengan ruang siber yang juga dipromosikan oleh negara-negara di dunia. Bagaimanapun, penggunaan ruang siber atau instrumen digital sebagai instrumen perang tentu perlu mendapat perhatian yang spesifik. Artinya, perang adalah suatu tindakan melakukan agresi dan melakukan okupasi. Agresi fisik dan okupasi sulit atau belum memungkinkan terjadi dengan instrumen siber. Yang memungkinkan terjadi adalah serangan siber menimbulkan suatu letupan atau mencetus suatu agresi atau konflik konvensional antar dua aktor. Misal ini terjadi ketika kemajuan kecerdasan buatan sudah semakin tinggi, sehingga sejumlah sistem persenjataan terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatanlah yang kemudian memiliki sensor digital yang menentukan di mana musuh berada dan di mana target berada dan kapan target itu layak untuk dieksekusi. Nah, ketika serangan siber menyerang sistem kecerdasan buatan, maka yang terjadi adalah sistem kecerdasan buatan ini memiliki perilaku di luar intensi atau program dari pemiliknya dan dapat menimbulkan perilaku atau serangan yang bisa memicu konflik
antar dua negara atau lebih.